Halo, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila Putri Radiansyah dengan NPM 2022 10515213. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan keempat tentang manajemen security. Yang pertama ada penjelasan tentang manajemen security, yaitu disiplin yang bertujuan untuk melindungi aset organisasi baik fisik maupun digital dari berbagai ancaman yang dapat merugikan. Ini mencakup serangkaian proses dari praktik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko. Manajemen security juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Area utama adalah yang pertama itu keamanan fisik, yaitu meliputi perlindungan terhadap bangunan, peralatan, dan fasilitas melalui penggunaan sistem pengawasan, kontrol akses, dan prosedur keamanan. Yang kedua ada keamanan informasi, yaitu fokus pada perlindungan data dan informasi baik dalam bentuk digital maupun fisik. Ini mencakup penggunaan teknologi enkripsi, firewall, dan kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga ada keamanan siber, yaitu berkaitan dengan perlindungan sistem komputer dan jaringan dari serangan yang berpotensi merusak seperti malware, phishing, dan serangan DOS. Yang keempat ada keamanan karyawan, yaitu meliputi pelatihan dan kesadaran keamanan bagi karyawan untuk mencegah kebocoran informasi dan memastikan bahwa semua orang dalam organisasi memahami peran mereka dalam menjaga keamanannya. Manajemen security juga melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap ancaman yang selalu berkembang. Yang kedua ada sejarah. Manajemen security berakar pada kebutuhan untuk melindungi sumber daya dan orang-orang dari ancaman eksternal. Beberapa tonggak penting dalam sejarah manajemen security meliputi, yaitu yang pertama ada zaman kuno. Zaman kuno adalah praktik pengamanan sudah ada sejak lama, di mana benteng dan tembok dibangun untuk melindungi kota. Strategi militer dan keamanan fisik adalah prioritas utama. Yang kedua itu ada revolusi industri, yaitu dengan munculnya pabrik dan fasilitas industri, kebutuhan akan perlindungan terhadap aset fisik meningkat. Keamanan mulai mencakup pengawasan dan kontrol akses di lokasi industrinya. Yang ketiga ada era komputer, yaitu pada tahun 1970-an sampai 1980-an, perkembangan komputer memicu perhatian baru terhadap perlindungan informasi. Organisasi mulai menyadari pentingnya melindungi data yang disimpan di sistem komputernya. Yang keempat ada internet dan ancaman siber, yaitu dengan pertumbuhan internet pada tahun 90-an, ancaman siber mulai muncul. Keamanan informasi menjadi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Yang kelima ada regulasi dan standar, yaitu pada awal 2000-an berbagai regulasi mulai diberlakukan untuk melindungi data pribadi seperti HIPAA di US dan GDPR di Eropa. Hal ini memaksa organisasi untuk mengadopsi praktik manajemen security yang lebih ketat. Saat ini manajemen security tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen tertentu, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi keseluruhan organisasi, mencakup semua aspek operasional. Dan yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan dari manajemen security meliputi
Yang pertama ada melindungi aset, yaitu aset fisik dan informasi organisasi sangat berharga. Dengan manajemen keamanan yang efektif, organisasi dapat mengurangi resiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan pada aset tersebut. Yang kedua ada mengurangi resiko. Manajemen security bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang mungkin dihadapi organisasi. Dengan melakukan analisis resiko secara rutin, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Yang ketiga ada mematuhi regulasi, yaitu banyak industri diharuskan untuk mematuhi regulasi tertentu terkait keamanan data dan informasi. Mematuhi regulasi ini bukan hanya tentang menghindari denda, tetapi juga tentang membangun reputasi yang baik di mata pemangku kepentingan. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan. Keamanan, yaitu keamanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dengan menunjukkan bahwa organisasi memiliki kebijakan dan praktik keamanan yang kuat. Mereka dapat menarik dan mempertahankan klien. Yang kelima ada mengembangkan budaya keamanan, yaitu budaya keamanan yang kuat di dalam organisasi membantu menciptakan kesadaran dan komitmen terhadap praktik keamanan di semua tingkat. Pelatihan rutin dan komunikasi tentang keamanan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Yang keenam ada menjamin kelangsungan operasional, yaitu manajemen keamanan yang efektif membantu memastikan bahwa organisasi dapat terus beroperasi meskipun terjadinya insiden atau krisis. Ini termasuk pengembangan rencana pemulihan bencana dan pengujian rutin terhadap rencana tersebut. Yang terakhir ada mengadopsi teknologi baru, yaitu seiring dengan kemajuan teknologi, manajemen security juga perlu beradaptasi dengan alat dan teknik baru untuk melindungi aset organisasi. Hal ini mencakup penggunaan kecerdasan buatan, analitik data, dan solusi keamanan berbasis cloud. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, manajemen security dapat membantu organisasi tidak hanya dalam melindungi aset mereka, tetapi juga dalam mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.